Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi keruangan desa dan kota. Sebelum membahas keseluruhan materi, saya akan menjelaskan dahulu tentang eh, desa. Yang pertama adalah struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Kita akan membahas dulu yang terfokus ke bagian desa dulu, yaitu struktur keruangan serta perkembangan desa. Menurut Bintarto, desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur fisiografi sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Jadi menurut Bintarto ini pada intinya suatu wilayah yang di dalamnya itu terdapat kegiatan manusia dengan lingkungannya gitu. Tetapi kegiatan ini juga tidak lepas atau membutuhkan daerah lain sebagai penunjang baik secara sosial maupun ekonomi dan politik seperti itu. Struktur keruangan serta perkembangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengertian desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Ini berdasarkan struktur kenegaraan ya. Karena sebuah desa itu jika di Indonesia itu dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah seperti itu. Jadi harus memiliki batasan-batasan wilayah tersendiri. Nah, kita langsung menuju ke ciri-ciri desa. Yang pertama itu interaksi antar manusia yang sangat kuat. Jadi kita bisa merasakan jika kita tinggal di desa, antar tetangga ataupun antar penduduk desa itu pasti eh, memiliki nilai kekerabatan atau interaksi yang sangat kuat gitu. Bisa saling membantu, saling bergotong royong seperti itu contohnya. Lalu yang kedua adalah memiliki pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan dan perasaan. Jadi ini masih sikap tenggang rasanya itu masih tinggi gitu dibandingkan penduduk yang ada di kota. Lalu selanjutnya keluarga di desa merupakan satu unit sosial dan satu unit kerja. Lalu selanjutnya adalah mata pencahariannya mayoritas penduduknya itu bersifat agraris untuk wilayah daratan ya, tapi untuk wilayah yang kawasan pesisir pasti mata pencahariannya itu adalah nelayan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah proses sosial. Ini berjalan lambat. Mungkin nanti untuk proses sosial tentang manusianya akan dipelajari di sosiologi mungkin ya. Jadi kita akan terfokus ke secara garis besarnya saja seperti itu. Lalu kontrol sosial didasarkan pada hukum informal. Jadi di desa itu penduduknya masih mengandalkan hukum-hukum adat atau hukum normal seperti itu, masih uh, informal untuk aturan-aturan kehidupan sosialnya. Lalu selanjutnya adalah jumlah penduduk desa ini relatif sedikit ya dikarenakan banyak faktor mungkin ya. Tapi dari segi presentase jika dibandingkan dengan wilayah kota, penduduk desa itu cukup sedikit seperti itu. Dan yang terakhir adalah warga desa ini banyak bergantung kepada musim. Maksudnya kehidupan mereka itu banyak tergantung terhadap musim yang ada. Misalkan pada saat musim hujan, mereka pasti misalkan menanam tanaman yang cocok pada saat musim hujan, lalu pada saat musim kemarau karena tidak ada yang bisa ditanami, mungkin mereka akan kesulitan gitu untuk eh, menjaga perekonomian dikarenakan karena mayoritasnya agraris, jadi tanaman juga sangat mengalami krisis pada saat musim kemarau seperti itu. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur pembentuk desa. Yang pertama itu adalah wilayah. Pasti sebuah desa itu memiliki sebuah wilayah ya yang mereka tinggali seperti itu. Yang kedua adalah penduduk, orang yang tinggal di wilayah tersebut dan perilaku atau tingkah laku sosial dari penduduk tersebut. Yang selanjutnya adalah klasifikasi pembentukan desa. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam. Jadi sebuah desa itu akan tercipta jika di wilayahnya tersebut
terdapat sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti itu. Contohnya seperti tanah yang subur, lalu sumber mata air, sungai, danau, laut, seperti itu. Ini dapat digambarkan, kita dapat membayangkan wilayah gurun yang tidak memiliki sumber daya alam, bahkan air pun agak susah, maka di sana pun tidak ada desa dan tidak ada manusia yang tinggal di sana seperti itu, kecuali manusia yang memang dapat bertahan di kondisi cuaca gurun seperti itu. Yang kedua adalah potensi sumber daya manusia. Jadi sebuah desa itu dapat terbentuk jika ada manusia di dalamnya yang memiliki sumber daya yang cukup baik itu dalam keahlian dalam bercocok tanam ataupun dalam mengolah sumber daya alam yang nomor satu ini. Selanjutnya adalah potensi kelembagaan. Potensi kelembagaan ini memiliki ada orang yang memimpin suatu wilayah desa tersebut dan dapat mengembangkan atau memiliki kemampuan untuk membangun desa tersebut. Jadi dan diatur dalam kenegaraan. Jadi diatur oleh negara bahwa sebuah desa itu dinamakan atau dijadikan sebuah desa yang memiliki struktur organisasi kepemerintahan dan kelembagaan seperti itu. Nah, dan selanjutnya adalah potensi sarana dan prasarana. Ini adalah tingkat lanjutnya untuk mendukung nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini kita langsung masuk ke tipe-tipe desa. Yang pertama itu adalah desa pesisir atau desa nelayan, desa persawahan, desa perladangan, perkebunan, peternakan, perdagangan, pertambangan, dan industri kecil dan kerajinan. Seperti itu. Lalu nanti ini adalah tipe-tipe desa. Menurut Sukandar Wiraatmaja membagi pola pemukiman di pedesaan ke dalam 4 pola, yaitu pemukiman menyebar, pemukiman melingkar, pemukiman memanjang, dan pola pemukiman berkumpul. Nanti kita akan membahas tipe-tipe desa ini, tipe-tipe pola pemukiman desa ini di video selanjutnya. Nah, ini adalah analisis potensi desa, bisa kalian baca dan kalian pahami seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Silakan like dan subscribe, serta komen hal apa saja yang ingin kalian ketahui untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya. Agan Geo Fakta Dunia menyajikan fakta-fakta dunia berdasarkan sudut pandang geografi.